Iya, tadi ada yang tanya Ustadz, mau nanya Ustadz, marga bawazir itu maksudnya masyayikh atau habaib, masuk kategori keluarga Rasul. Sehingga yang saya tahu, marga bawazir ini tidak diperbolehkan yang makan zakat. Mumpung lagi booming masalah nasab keluarga Nabi. Sekarang orang-orang Wahabi yang dulu anti terhadap masalah keturunan Nabi, sekarang ya ginilah, ikut-ikutan ngaku keluarga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kini yang lagi viral adalah masalah nasab, baik yang mengaku bernasab menjadi keluarga Rasulullah ataupun yang menolak keberadaan orang yang mengaku bernasab terhadap Rasulullah. Ini ada salah seorang dari Ustadz Wahabi yang biasa kita counter selama ini, yaitu Ustadz Subhan Bawasir. Ketika ditanya oleh jamaahnya, apakah marga Bawasir itu termasuk masyayikh atau termasuk habaib? Maka jawaban beliau, Ustadz Subhan Bawasir ini adalah, marga Bawasir ini termasuk keluarga Rasul, termasuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal teman-teman Ustadz Wahabinya itu sebagaimana Ustadz Zainal Abidin mengatakan bahwa 90% bahwa yang mengaku atau orang yang mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu fake, adalah 90% bohong. Seseorang mengaku masih keturunan di silsilah keluarga Nabi Muhammad, mereka mempunyai ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul, 90% rata-rata nggak benar. Itu ya Pak Subhan Bawasir. Jadi 90% orang yang mengaku masih keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 90% nggak benar. Jadi kalau Pak Ustadz Subhan Bawasir itu mengaku bahwa marga Bawasir itu adalah keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marga Bawasir ini haram untuk menerima zakat, menerima sedekah, maka kata Pak Ustadz Zainal Abidin tadi itu 90% nggak benar. Artinya bisa dijadikan 90% itu bohong, yang 10% saja yang benar. Mudah-mudahan masuk yang 10%, Pak. Saya lihat di internet, di Wikipedia itu ternyata marga Bawasir ini katanya dari keluarga Alu Sayyidina Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seseorang yang bernama Al-Wazir, artinya menteri. Beliau itu menjadi menteri di Khalifah Abbasiyah, maka keturunannya marganya disebut Bawasir, ai Banu Al-Wazir, itu keturunan wazir dari menteri. Menteri di kekhalifahan Abbasiyah. Nah, berdasarkan penjelasan dari Ustadz Subhan Bawasir itu, bahwa marga Bawasir ini kalau sudah termasuk keluarga Rasul, maka kata beliau haram menerima zakat. Tidak usah berzakat kepada yang mempunyai nama marga Al-Bawasir di belakangnya itu, Subhan Bawasir. Dan teman-teman, kita tahu bahwa Pak Subhan Bawasir ini adalah pimpinan biker sunnah, pimpinan biker sunnah. Dan beliau ini yang pernah mengatakan bahwa adzan di Indonesia ini tidak sama dengan adzan di Arab Saudi, karena di Mekah, di Madinah itu adzannya pendek-pendek, sedangkan di Indonesia itu adzannya panjang-panjang. Padahal kalau kita teliti,
adzan di Mekah dan Madinah itu malah panjang-panjang, tidak sama dengan penjelasan Ustadz Subhan Bawasir itu. Terus beliau juga pernah berfatwa tentang masalah maaf-maafan setelah Lebaran, tidak ada syariatnya katanya. Bahkan Idul Fitri itu diartikan kepada kembali makan pagi, bukan kembali ke suci, kata beliau. Itu fatwa beliau. Juga beliau itu pernah mengatakan bahwa surban Pangeran Diponegoro tidak islami. Terus tasbih itu adalah budaya Shaolin katanya. Kalau menuntut hak paten, maka tentunya orang-orang Shaolin itu akan menuntut kita yang pakai tasbih ini. Karena tasbih surban itu bukan islami sebenarnya. Kembali lagi ke permasalahan nasab untuk Pak Subhan Bawasir, sesuai dengan pernyataannya Zainal Abidin, Ustadz Zainal Abidin LCMA ini, bahwa 90% itu tidak benar. Maka untuk membuktikan bahwa Pak Subhan Bawasir ini memang benar-benar keluarga Rasul, maka harus menyertakan bukti-bukti atau data-data yang valid, biar kita itu tahu bahwa jenengan itu memang benar-benar keluarga Rasul. Baik dari silsilah nasab Anda ataupun dari kitab-kitab yang muktabaroh yang menjelaskan keberadaan nasab Bawasir ini. Walaupun sebenarnya yang paling tahu terhadap nasab ya keluarga mereka sendiri. Jadi untuk Pak Subhan Bawasir jangan kaget kalau diminta untuk membuktikan perkataan Anda, data-data dan semacamnya. Karena biasa Pak, kata Kusani itu orang yang sudah menjadi orang besar, maka segala bukti harus ditunjukkan. Jangan disampai dihilangkan bukti-bukti itu. Kenapa Pak? Karena sekarang itu zaman pembuktian, bukan hanya kata-katanya. Tidak cukup kalau hanya katanya ayah saya, katanya kakek saya, katanya wujud saya. Terus itu tidak cukup itu Pak, kalau zaman sekarang. Jadi harus disertakan bukti-bukti yang valid untuk mengakui keberadaan marga jenengan itu. Nah, seandainya jenengan itu bisa membuktikan benar-benar termasuk keluarga Nabi, misalnya kami, para YouTuber Aswaja mengkritik jenengan, mengkritik fatwa-fatwa yang jenengan lontarkan itu, bukan berarti saya itu benci terhadap diri jenengan Pak. Tetapi yang saya kritik, yang kami kritik itu adalah yang jenengan fatwakan, yang jenengan lontarkan itu. Jadi bedakan Pak antara mengkritik diri Anda, diri seseorang dengan mengkritik atau meluruskan fatwa yang disampaikan oleh orang tersebut. Bedakan itu Pak. Misalnya jenengan memang benar-benar keluarga Nabi. Ketika kami, para YouTuber Aswaja mengkritik jenengan, bukan berarti kami benci jenengan Pak. Tetapi yang kami luruskan adalah pernyataan yang Anda sampaikan itu. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk Pak Subhan Bawasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.